Jadi ilmu kimia itu adalah ilmu yang mempelajari tentang materi, fokusnya ke sini nih. Atau nama lainnya zat, atau nama lainnya benda, atau nama lainnya Pak, ya unsur atau apapun itu. Intinya semua benda yang ada di dunia ini, sifatnya, strukturnya, dan juga perubahannya ya. Itu. Jadi ilmu kimia, ingat-ingat ya. Ilmu kimia ya adalah ilmu Pak. dari tentang sifat atau struktur atau juga tipikal dari suatu benda, materi, zat, dan lain sebagainya. Dan juga perubahan atau reaksinya ya. Kenapa bukan yang A ya? Di dalam tubuh manusia tidak ada hubungannya ya. Ini biologi fokusnya ya. Jadi C jawabannya. Oke. Oke, Balik Pak. lagi ke kisi-kisi ya. Jadi kita fokusnya kisi-kisi. Jadi nomor satu, kisi-kisi pertama sudah pada bisa ya. Mendefinisikan pengertian ilmu kimia itu apa ya. Harusnya aman. Ada yang masih bingung? Boleh raise hand atau chat ya yang masih bingung ya. Atau japri kalau masih benar-benar bingung. Nomor dua, diberikan penerapan ilmu kimia. Peserta didik dapat menentukan penerapan ilmu kimia. Penerapan ilmu kimia, coba. Contoh di sini. Manakah yang berikut ini yang bukan merupakan penerapan ilmu kimia? Sebenarnya gampang ya penerapan ilmu kimia itu ya. Ya intinya adalah yang ada hubungannya dengan unsur atau senyawa atau bahan-bahan kimia. Itu semuanya adalah penerapan ilmu kimia. Kalau ngomongin bidang pertanian ya berarti yang hubungannya sama pertanian. Ini A, B, C, D semuanya dengan pertanian ya. Karena ada hubungan dengan tumbuhan, pupuk, pestisida, biji kopi menggunakan bahan kimia jelas. Produksi makanan olahan juga ada ya. Ini hubungannya dengan tumbuhan dan kimia. Penggunaan antibiotik itu lebih ke peternakan bukan pertanian. Jadi jawabannya ini E. Oke? Tapi intinya apa sih bedanya ilmu kimia dengan ilmu fisika dalam hal penerapan? Kalau ilmu kimia dia membahas tentang Dek, unboxing, Dek. Yuk. unboxing apa tuh? Adifal di mute ya. Kalau ilmu kimia membahas tentang apa? Membahas tentang unsur, membahas tentang zat, membahas tentang bahan-bahan kimia. Kalau ilmu fisika membahas tentang fenomena yang ada di sekitar kita. Contoh ya, kalau kita ngomongin Oke. gravitasi, itu Oke. kimia atau fisika? Wah, what the fuck? Oh mana Fisika. Suara anjing. siapa itu? Hei, suaranya masuk Aing tuh. nggak Siapa tuh? ngapa-ngapain, Cok. Adifan. Adivan, Adifan yuk suaranya Adivan. masuk. Kece, Bener Adifan, oi. Tuh, suara bahasa tuh dijaga di si Adifan main mah. Roblox itu Pak. Halo, Saul. Terfokus. Ah, balik lagi. Nah, euy. Jadi kalau saya ngomongin gravitasi itu fisika atau kimia, teman-teman? Penerapan fisika atau kimia? Fisika, Pak. Fisika ya. Kalau ngomongin tentang garam yang di Kimia. Kimia, Pak. Kimia. fisika atau kimia? Kimia fokusnya Kimia. garam ya. Kalau ngomongin angin itu fisika atau kimia? Fisika. Kecepatan angin. Fisika ya. Bisa ngebedain ya. Gitu aja udah. Kalau fenomena, kejadian-kejadian alam itu fisika, listrik, fisika atau kimia? Fisika. Fisika. Tapi kalau ngomongin elektron di dalam atom itu ngomongin Kimia. kimia Kimia. gitu udah. Bisa bedain ya. Good ya. Bisa, Pak, Lanjut bisa, kisi-kisi Pak. selanjutnya. Kisi-kisi selanjutnya adalah tentang diberikan nih membedakan perubahan kimia dan fisika. Ini mah sudah diulang-ulang. Bisa nggak ini? Atau masih perlu dibahas? Kisi-kisi 3. Bahas aja we, Pak. Wah, semua Iya, yang mau dibahas aja, Satrio. Pak. Ya, Satrio berarti jawab kalau gitu. Nih, nomor 1, tipe 5. Mana yang merupakan perubahan fisika? Di sini mau ditanya perubahan fisika. Berarti yang bukan perubahan kimia mana? Yang A perubahan kimia atau bukan? Ya. Ya, Ya, kenapa? Karena ada zat baru yang terbentuk. Ada perubahan suhu atau Berkarat, Pak. perubahan. Ya, karat itu sebenarnya ada zat baru, jelas-jelas ada karat ya. Ada perubahan rasa. Kalau kalian cobain rasanya beda karat ya. Ada yang mau nggak nyobain rasa karat tapi ya. Itu ada perubahan bau dan lain sebagainya itu. Jadi jelas-jelas ya. Kalau C ini perubahan kimia atau fisika? kimia. Kimia ya. Kertas Kimia. terbakar menjadi abu. Ini zat baru nih ya. Kalau D tebu diubah menjadi gula,
Kimia atau fisika? Ya, Pak. Kimia. Karena zat baru, tebu itu tebu, gula itu sudah lebih kompleks lagi ya. Kayu dijadikan arang, kimia, fisika. Kimia. 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 Ya. Kalau air berubah menjadi es, kimia, fisika. 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 Kenapa? Kenapa fisika? Karena ini ada air, ada es. Cuman berubah bentuk. Cuma berubah bentuk Ya. karena tetap zatnya mah air ya, H2O, tapi ini H2O-nya cair, ini H2O-nya padat, gitu doang ya. Bisa ya? Bisa. Bisa, Pak. Yalah, Bisa, jago Pak. ini mah. Bisa paman. Oke, Bisa Pak selanjutnya. Aman. Menentukan tahapan metode ilmiah. Ada berapa tahapan metode ilmiah? Udah pada tahu ya? Ada berapa? Ada 6. 6. Yang pertama apa, Regan? Mana sih Regan suaranya? Kemarin bilangnya mau ikut tambahan, nggak jadi. Jian apa? Langkah metode ilmiah pertama. Benar Pak. Wah, lupa-lupa ini mah. Lupa Pak. Masalah. Ngerumuskan masalah. AB udah ikut lagi AB. Terus Melakukan observasi yang kedua, sok pada dicatat kalau yang ini. Yang masih Hipotesis, lupa-lupa. Pak. Yang ketiga hipotesis. Yang keempat penelitian. penelitian. Ulang. Ulang Pak. data. Fokus. Besar tuh sih ikut. Mengolah dan menganalisis. Mengolah dan menganalisis data. Jadi ini yang pertama nih ya. Kesimpulan. Yang pertama adalah di sini nggak ada nih. Rumuskan masalah ya. Merumuskan masalah. Duh, jelek tulisan saya pakai mouse mah. Merumuskan masalah yang pertama atau mengidentifikasi masalah, sama lah ya. Rumusan atau mengidentifikasi. Ini yang pertama. Yang kedua adalah observasi, di sini juga nggak ada ya. Observasi. Yang ketiga apa? Hipotesis. Yang keempat Penelitian. penelitian. Iya, 4 ya. Atau percobaan sama lah ya, eksperimen nama lainnya. Ya. Yang kelima Menganalisis data. menganalisis data. Yang keenam Kesimpulan. dah itu ya, 6 langkah ya. Jadi apa langkah pertama setelah melakukan observasi? Berarti apa nih setelah observasi? Menyusun hipotesis. Menyusun hipotesis. Tesis. Bisa? Bisa. Wah, loba itu bisa masuk. Iya. Loba itu bisa masuk ngespinuh ya kelas. Nah, sebentar ya. Mana? Terus terakhir melakukan percobaannya Apa Pak. Ibrahim? Ya, itu setelah hipotesis. Bentar. Oke ya, lanjut ya. Yang udah 100 bener Pinu Ya udahlah, berarti untung-untungan 100 awal yang bisa ikut. Nomor selanjutnya adalah apa nih kisi-kisi selanjutnya? Jadi metode ilmiah udah bisa ya. Menentukan rumusan masalah. Yuk, bisa nggak rumusan masalah? Berarti dari tujuan ya, Pak? Dari tujuan ya, kita lihat. Bisa wae. Naon ya, Raymond. Usaha fokus. Nih, soal nomor 3 dari latihan tipe 5. Nih, kita ingin menentukan rumusan masalah. Penelitian ini bertujuan untuk memahami pengaruh. Ya, jadi rumusan masalah itu lihat ada kata-kata tujuan karena dia pasti satu hubungan ya, tujuan dengan rumusan masalah itu. Kalau kita ingin bertujuan untuk memahami pengaruh peningkatan kadar sulfur terhadap kualitas air sungai, maka mana pertanyaan yang paling tepat yang berhubungan dengan ini? Berarti Pak. apa kira-kira? C. Bagaimana sulfur di udara mempengaruhi tingkat keasaman? Sesuai ya? Sungai, iya. Ya, jadi jawabannya C. Bisa? Insya Allah bisa, Pak. Insya Allah. Lanjut. Diberikan studi kasus yang keempat ya. Ini udah sih. Yang keenam. Yang kelima, sorry. Yang kelima udah, yang keenam. Diberikan langkah metode ilmiah pada saat itu melakukan langkah observasi. Observasi itu tujuannya apa? Tujuan dari observasi adalah untuk Mendapatkan hipotesis. Mendapatkan hipotesis ya. Jadi observasi itu dilakukan untuk menyusun hipotesis.
Dengan cara apa observasi dilakukan? Dengan cara mengamati Keadaan keadaan sekitar. sekitar ya, Lingkungan. atau lingkungan. Bisa. Bisa, Bisa. insya Allah. Oh, ada Atifah. Halo Bapak. Kirain mau ikut sesi selanjutnya. Boleh 2 kali, Pak. 2 kali kacau. Ya udahlah, mumpung Persib menang nih. Yuk lanjut. Pak, Persib juara, Pak. Makanya jadi saya bikin Zoom sekarang. 2-0, Pak. 2-0, mantapkan. Persija Lanjut. sepele. Dah, kita belajar sekarang. Berarti kalian harus bagus nilainya ya. Persib udah menang, nggak boleh bad mood. Amin. Persib juara, Insya Pak. Allah, Insya Pak. Allah, Pak. Insya Allah. Lanjut. Menang, Lanjut. nilai tambahin, Pak. Coba. Nilai tambahin mah harus usaha sendiri ya tuh. Ini saya Mumpung lagi bantuin biar Persib. nilai kalian bertambah. Makanya kita bahas sekarang. Biar nilai kalian bagus. Tapi usaha sendiri kan lebih bangga tuh. Persib gak usaha sorangan menang lawan Persija kan. Tadi bantuan kuasit. Orang kayak kudu usaha sorangan dapat nilai bagus ya. Sekarang saya bantuin biar kalian bisa dapat nilai bagus. Tapi usaha kalian sendiri nanti biar dapat nilai bagusnya ya. Biar bangga dengan usaha sendiri. Oke? Lanjut. Baik, Nomor berapa Bapak. nih sekarang? 6 udah, 7 ya. Ya, Pak. Hipotesis, menentukan hipotesis. Gimana caranya menentukan hipotesis? Dilihat dari observasi, Lihat Pak. dari hasil observasi. Wah, ini mah yang tadi tambahan sama saya di sekolah udah pada jago ya. Amin. Mana? Soal nih. Rumusan masalah. Nih, nomor 7 ya, lihat. Latihan 3. Seorang siswa melakukan eksperimen. Nih, ada kata-kata dari pengamatan. Berarti ini observasi kan? Ditemukan bahwa peningkatan tekanan meningkatkan laju reaksi secara signifikan. Ya, berdasarkan studi kasus ini, hipotesis yang paling tepat adalah. Nah, berarti kita lihat dari sini kan, ditemukan peningkatan tekanan meningkatkan laju reaksi. Berarti jelas-jelas B B. ya jawabannya ya. Ya, B. Bisa ya? Bisa. Bisa, Pak. Oke, bagus. Yang masih bingung tanya ke saya ya. Baik, Pak. Lanjut. Balik lagi. Kisi-kisi. Nah, jadi kalian ceknya dari kisi-kisi aja. Saya udah bisa belum ini? Jadi kalian ngecek nih. Nanti kalau udah beres, kalau kalian masih ragu-ragu, cek aja ini saya udah bisa belum ya? Ini saya udah bisa belum ya? Kalau bingung, ini tentang apa? Tanya ke saya, Pak. Kalau kisi-kisi ini soalnya tentang apa ya? Ilyas Bote. Naon rusuh itu. Lanjut. Ini Pak lagi rolling Persib, Pak. Kan udah Persib udah menang, udah. Ya ini orang belajar. Merayakan. Suara saya tadi gasannya. Lanjut, diberikan. Nah, menentukan variabel. Nih, ini perhatikan nomor 8. Menentukan variabel ini yang variabel, Pak. variabel yang pada banyak yang masih bingung-bingung ya. Bisa nggak variabel? Kita lihat soalnya di nomor bawah-bawah nih. Variabel itu di 26. Baca soalnya. Siapa nih bahasa? Gasan baca Gasan. Mana Gasan Bapak, tadi? Tok baca variabel. seorang peneliti melakukan percobaan untuk mengukur pengaruh konsentrasi natrium hidroksida terhadap laju reaksi dengan larutan asam klorida. Peneliti menggunakan konsentrasi NaO yang bervariasi O5M, 10M, dan 1,5M. Setiap percobaan dilakukan pada suhu tetap 30 derajat dan volume HCI yang sama. Berdasarkan kasus ini, tentukan variabel dependen kontrol pada eksperimen ini. Gimana cara menentukan variabel independen? Independen adalah variabel yang Bisa apa? diatur. Kita ubah-ubah Bisa atau kita diubah-ubah. atur-atur ya. Ya. Apa di sini contohnya yang bisa diatur-atur? Lihat aja ada, pasti dia banyak. Pasti dia ada banyak. Ada 3, ada 4, ada 5. Ya, jelas-jelas variabel independennya adalah NaOH. konsentrasi. NaOH-nya sih unsur. Jadi nggak ngomongin unsur kita, tapi ukuran unsurnya apa di sini? Konsentrasi NaOH. Jadi yang jadi variabelnya itu adalah konsentrasi. Konsentrasi itu ada yang 0,5, ada yang 1, ada yang 1,5. Makanya ini diatur-atur sama kita nih. Maka dia independen. Bisa nggak ngebayangin ini independen itu apa? Bisa, Pak. Nah, kita atur-atur ya. Kemudian kalau misalnya dependen apa? Dependen adalah variabel yang dipengaruhi sama independen. Di sini apa yang dipengaruhi sama independen? Waktu reaksi. Ya, setiap percobaan lah. Oke, di sini ada kata-kata melakukan percobaan untuk mengukur pengaruh konsentrasi terhadap laju reaksi ya. Nah, berarti laju reaksi ini dipengaruhi oleh konsentrasi. Cuma laju reaksi di sini
memang agak disamarkan kata-katanya, tapi yang mirip dengan laju reaksi adalah waktu reaksi ya. Sama itu dia maksudnya, laju itu waktu. Nanti kalian akan belajar kelas 2. Ada hubungannya laju dengan waktu ya. Jadi laju reaksi itu dependent, tapi kalau di sini kita nyebutnya waktu reaksi ya. Kemudian variabel kontrol itu apa? Yang dijaga Tetap. tetap. Apa yang dijaga tetap di sini? Suhu dan Dan volume. Jadi jawabannya jelas-jelas A. Ya bisa ya. Ya Allah, Bapak. Yang lain pada bisa nggak? Siva. Bapak. Bisa, Jadi Pak. itu yang dipengaruhi oleh independen. Yang dipengaruhi oleh independen ya. Contoh gini lagi ya, saya kasih contoh lagi. Ada yang masih bingung nggak ini? Kalau kalian, saya kasih penelitian, saya ingin tahu waktu belajar kalian tuh ngaruh nggak ke nilai. Saya kasih misalnya, Dina, saya kasih waktu belajar 10 jam buat ujian besok. Azra, saya kasih waktu 20 jam untuk ujian besok. Terus misalnya Syarah, saya kasih waktu 24 jam belajar buat ujian besok. Ini namanya waktu belajar nih, variabel pertama. Kemudian saya cek nilai kalian. Ternyata nilainya, yang belajar 10 jam itu nilainya 70. Yang belajar 20 jam, nilainya 80. Yang belajar 24 jam seharian nggak beres-beres, itu nilainya 100 misalnya ini. Berarti, mana variabel yang saya atur-atur? Mana variabel yang saya ganti-ganti? Waktu belajar. Waktu kan, karena saya kasih waktunya beda-beda. Itu namanya variabel independen. Independen. Mana variabel yang dipengaruhi oleh independen? Hasilnya. Nilai. Nilai. Maka ini adalah variabel dependen. Kebayang nggak bisa ngebedain ini? Insya Allah. Nice. Ada yang masih belum ngerti variabel? Sok nyalain mic atau cung yang masih belum ngerti. Patin. Mana patin? Harus diulang seberapa kali ku saya patin. Ataya ada sisi berikutnya karena saya ketinggalan beberapa materi dari Zoom dari awalnya. Ya nanti saya kabarin. Ya beresin dulu sekarang lah. Kalau saya masih kuat ada berarti. Oke, lanjut ya. Jadi variabel udah pada bisa ya. Terus menentukan kesimpulan. Kesimpulan tuh sebenarnya nggak terlalu susah ya. Kesimpulan itu kita lihat dari mana? Dari hasil penelitian aja ya. Kira-kira sesuai nggak hasil penelitiannya ya. Tinggal baca sebenarnya. Jadi banyak soal-soal ini tinggal kalian baca. Kalau kalian baca bisa sebenarnya menentukan jawaban ya. Coba latihan soal 3 menentukan kesimpulan itu. Ini soal nomor 9. Nih ada kata-kata setelah berbagai pengamatan ditemukan bahwa semakin tinggi konsentrasi semakin rendah pH. Nah, berarti kesimpulannya apa? Ya jelas-jelas penurunan pH secara langsung disebabkan oleh peningkatan kadar SO2 ya. Jadi kalau baca udah kata kuncinya bakal ketemu kesimpulan itu. Jadi nggak susah sebetulnya lihat kesimpulan ya. Ada yang masih bingung nggak menentukan kesimpulan? Aman ya? Aman, Pak. Lanjut. Apalagi kisi-kisi selanjutnya. Jadi kalian fokusnya ke kisi-kisi aja. Diberikan beberapa contoh penggunaan bahan kimia, peserta didik dapat menentukan mana yang bagian dari prinsip kimia hijau ya. Kimia hijau itu prinsipnya apa? Bagaimana bahan kimia tidak merusak lingkungan ya. Ya. Nomor 10 apa? A B C D E. C. Jelas-jelas ya. Ya. Ingat bahan bakar fosil itu dia bahan bakar yang bersifat dari penumpukan fosil. Penumpukan fosil itu menghasilkan minyak. Minyak ketika dibakar ada CO2. CO2 merusak lingkungan. Jadi fosil itu jelek ya. Tidak baik untuk lingkungan ya. Hati-hati di situ. Kemudian tidak terbarukan juga sama. Tidak terbarukan itu apa ya? Fosil. Dia tidak mudah terbaharui ya. Fosil itu kan butuh waktu yang lama untuk dia jadi minyak ya. Jutaan tahun. Makanya dinosaurus tertimbun baru jadi fosil dia. Gitu ya. Korosif itu jelek juga ya. Dia tuh merusak, mengikis. Jadi yang paling tepat yang C ya. Bisa ini ya. Insya Allah, Pak. Yang masih bingung langsung chat aja. Jadi saya kalau nggak maju terus nih. Kalau masih ada yang nggak ngerti langsung bilang ya. Lanjut. Peserta didik dapat menentukan kasus yang sesuai dengan penerapan prinsip kimia hijau. Lihat lagi aja di sini nomor 11. Nah, intinya kimia hijau itu ingin dia ramah lingkungan, ingin dia efisien. Tidak menghasilkan limbah. Dayanya sesuai ya, tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil. Sekarang ditanya nih, ada perusahaan ingin menggunakan bahan baku yang diperbaharui
dan mengurangi pemakaian bahan berbahaya. Namun ditemukan bahwa perubahan ini meningkatkan biaya produksi 15%, tapi limbah berbahayanya bisa dikurangin. Kira-kira mana yang Oke, Pak, bisa C. dilakukan sesuai dengan Pak. ini adalah C ya, menerapkan teknologi Iya. efisien karena dia ingin efisien ya. Yang B bisa yang B, tapi dia kurang bagus untuk kimia hijau karena kimia hijau prinsipnya ingin efisien. Ini lebih tepat yang C ya. Oke, kebayang nggak ini ya kata kuncinya ya? Bayang Bapak. Oke, lanjut. Nomor 12. Nanoteknologi. Peserta didik dapat menentukan penerapan nanoteknologi dalam kasus tersebut. Cari lagi aja di sini nanoteknologi mana. Nih nomor 12. Nanoteknologi ya sebenarnya kalian nggak perlu pusingin nanoteknologinya jenis apa ya, karena kita juga nggak terlalu ditanya besi untuk apa. Ini belum. Nanti kalian kalau kuliah bagian nanoteknologi atau bagian kimia mungkin baru belajar ini. Kalian fokus ke hasilnya aja. Di artikelnya lihat di penelitinya tuh ingin ngapain. Di sini dia bilang ingin efisiensi sel bahan bakar hidrogen. Mana yang paling tepat berarti jawabannya? B. B. Jadi fokusnya ke situ B, aja. Pak, Karena B, Pak. nanoteknologi itu bisa kemana-mana. Bisa ke bahan bakar, bisa ke kanker, mengobati kanker, bisa ke energi terbarukan. Contohnya energi terbarukan apa? Surya ya, yang banyak dibantu sama nanoteknologi itu adalah panel surya. Menggunakan TiO2 untuk peningkatan efisiensi panel surya, itu nanoteknologi tuh. Nah, kalian fokus aja lihat ke yang dimintanya tuh apa. Kalau dimintanya kesehatan, oh berarti misalnya mengobati sel kanker. Kalau dalam pemanfaatan baterai lithium ion ya ini nih, nanopartikel lithium misalnya, dan lain-lain ya. Nah ini juga produksi nanopartikel besi untuk mempercepat produksi energi matahari dalam panel surya. Ini juga energi terbarukan ya bisa. Kebayang ya kayak gitu ya? Ada yang masih bingung nggak dengan nanoteknologi? Jadi Tidak. saya nggak akan nanyain nanoteknologinya, tapi dampaknya buat apa ya? Aman ya? Aman Bapak. Lanjut lagi. 100 orang, jadi pokoknya kalau nggak bisa langsung tanya aja ya, karena kalau nggak nanya ya maju terus. Nah, membedakan unsur dan senyawa, udah pada bisa belum? Kalau bisa kita lewat. Apa itu unsur? Unsur adalah yang sendiri ya. I. Kalau senyawa Tunggal, itu tunggal. gabungan dari Gabungan beberapa dari unsur. beberapa unsur. Bagus, udah pada jago ya. Amin. Nice. Terus, nah ini dia menentukan jenis reaksi kimia, reaksi dan hasil reaksi ya. Contoh nih, Ya. ini reaksi apa? Kalau bentuknya kayak gini, dari 1 jadi 2. Penguraian. Penguraian atau dekomposisi ya. Dekomposisi, Pak. Ada yang masih bingung nggak? Tidak, Aman Pak. Pak. Nah, kalau sintesis apa? Dari kebalikan dari ini nih. Dari 2 jadi 1 ya. Ya. Gitu. Kalau substitusi apa? Dari 2 jadi 2 lagi, tapi tukeran. Gantian ya. Nah, terus gimana cara menentukan mana reaksi, mana hasil reaksi? Reaksi itu adalah yang sebelah kiri. Hasil reaksi adalah sebelah kanan ya. Gitu aja ya fokusnya. Ibrahim apa yang masih nggak ngerti Ibrahim? Bagian mana Ibrahim? Rizky Ibrahim 10.4. Nyalain mic-nya. Mana Rizky Ibrahim? Tadi ngechat ke saya. Enggak, kalau enggak kita lanjut nih. Udah aman ini ya. Oke. Itu Pak yang bagian situ nih yang soal 14. Yang mana? 14 yang mana yang nggak ngerti? Yang nentuinnya Pak. Nentuin apa reaksi dekomposisi sintesis atau substitusi? Itu Pak, bukan. betul. Ya gini aja. Kalau sintesis dia 2 awalnya. A tambah B. Ini 2 nih. Tahu dari mana 2? Dia kepisah tanda tambah. Jadi ini satu zat, ini satu zat. Mau dia misalnya AC tambah BD juga ini 2. 2 zat ya. Pokoknya kepisah tanda tambah. Kalau ada 3 berarti ada lagi EF misalnya. Ini ada 3 zat. Tapi biasanya sintesis itu 2 zat. 2 zat bergabung jadi 1. Di kanannya nggak ada tanda tambah lagi. Jadi misalnya ini A, B, C, D bergabung nih. Namanya sintesis nih. Kebayang nggak? Bayang Pak. Oke. Kemudian kalau dekomposisi kayak gini nih. Dari 1 ya awalnya nggak ada 2 nih. Cuma 1 nih. Cuma si ini doang CaCO3. Walaupun banyak unsur di sini. Ada Ca-nya, ada C-nya, ada O3-nya. Tapi dia dipecah jadi 2. CaO sama CO2. Ini namanya reaksi dekomposisi. Dipecah. Oke. Kalau substitusi tukeran.
AB tambah CD dari 2. Jadi 2 lagi. Nggak bisa. Ya, siapa yang nggak bisa? AC tambah BD. Waduh. Ya, jadi tukeran nih. B sama C-nya tukeran ya. Tapi dia tetap 2. 2 jadi 2 lagi. Itu namanya substitusi. Bisa nggak? Rizky, Ibrahim? Bisa Pak, bisa. Ya, itu ya. Yang lain ada yang masih bingung? Siapa tadi yang bilang nggak bisa? Udah ya? Aman ya? Lanjut. Ini siapa nih? Yang masih talking coba tolong dimatiin dulu mic-nya biar nggak keganggu. Oke. Kalau nggak bisa baru nyalain mic-nya ya. Lanjut. Nah ini nih yang paling banyak yang masih susah. Nggak bisa ya. Nih fokus nih. Terutama yang kemarin belum saya jelasin ikut tambahan ya. Perhatian. Menyetarakan koefisien reaksi kimia. Bisa nggak ini? Yuk kita bahas Insya Allah, ya. Pak. Dio fokus ya nih. Kita lihat. Siapa? Ini yang gampang dulu. Yang gampang dia ingin apa? Intinya gini. Bagaimana menyamakan reaksi kimia itu adalah unsur di sebelah kiri dan unsur di sebelah kanan itu jumlahnya sama. Unsur itu apa? Misalnya Al nih. Di sebelah kiri ada Al ya. Sebelah kanan juga ada Al. Tapi jumlahnya sama atau beda? Al ini sama Al ini. Beda. Lihat dari mana kita bisa lihat jumlahnya? Dari indeks. Dari indeks, dari angka kecil di bawahnya. Kalau di AL ini jumlahnya berapa? 1 karena nggak ada angka apa-apa. Di AL kiri ya. Di O ini jumlahnya ada berapa? 2. 2. Lihat aja angka ininya. AL sekarang ada di kanan. O yang kanan jumlahnya berapa? 3. 3 ya. Bisa ya? Bisa. Nah sekarang beda kan? AL di kiri 1, di kanan 2. Ya. Gimana caranya biar sama? Nah caranya biar sama kita Dikaliin. simpan suatu angka Kali. yang bisa mengalihkan. Namanya koefisien. Koefisien itu angka di depan sini nih. Mhm. Nah kalau kita simpan angka 2 di sini, kita kalikan angka 2 ini dengan indeksnya. Indeksnya kan 1 ya, kalau nggak ada apa-apa berarti 2 kali 1. Jadi berapa? 2 jumlahnya. Kalau kita simpan angka 3 maka jadi 3. 3. Kalau kita simpan angka 4 di sini jadi berapa jumlah O-nya? 8. Apa 8? Karena 4 kali 2. Bisa? Bisa. Ya. Allah. Jadi sekarang gimana caranya biar nyamain? Oh sorry, kalau kita simpan angka 5 di sini jadi gimana? 5-nya dikali AL, jadi AL-nya berapa? 10. Tapi 5-nya juga karena sama-sama di depan AL dan O, maka dikalikan juga ke O. Jadi Ya. O-nya berapa? 15. Nah, gitu cara menyamakan koefisien ya. Sekarang kita ingin nyamain. AL di sini berapa? 1, 2. Berarti biar sama yang mana yang harus dikali? Yang kiri. Sebelah kiri. Yang kiri dikali 2. Jadinya AL di kiri 2 di kanan 2. Selesai. Sekarang O yang jadi masalah. O-nya di sini berapa? 2. Di sini. Ya, biar sama, ada 2 cara ya. Saya udah ngejelasin yang pakai pecahan ya, tapi ini kita pakai cara yang gampang dulu aja. Di sini dikali 3, di sini dikali 2. Jadi sama kan jumlah O-nya kan? Kenapa? 3 kali 2 6, 2 kali 3 6 juga. Ya. Jadi sama. Cuma konsekuensinya ketika kita nyimpan angka 2 di sini, AL-nya juga kekali 2 nih. 2 kali 2 jadi berapa? Jadi 4. Maka jadi 4. Kan 2 kali 2. Maka di sini kita harus ubah jadi 4 ya. Gitu. Bisa nggak? Bisa. Jadi yang ditanya berapa koefisien untuk oksigen? 6. Enggak, angkanya aja, angka depannya. 3. Depannya 3. Jadi jangan dikaliin kalau koefisien. Yang ditanya angka warna hijau aja ya. Baik. Bisa? Bisa, Pak. Oke. Yang laki-laki jangan rusuh di chat room, fokus. Kalau nggak bisa tanya. Ya, Pak. Sekarang saya bikin lebih susah. C2 H 6. Jangan dulu dah. CH4 dulu aja. CH4. Ini yang 10-2 perhatiin, Gita perhatiin. Kemarin belum kebahas kayaknya ini. O2 10-6 juga perhatiin, kecuali AB sama Azwa udah pada tambahan tadi. Menjadi CO2 tambah H2O.
ini penyetaraan reaksi yang lebih kompleks. Kenapa lebih kompleks? Karena kita perhatikan sekarang, C-nya di kiri ada berapa? Ada satu. Kanan? Satu. Udah sama belum, Satu. Satrio? Udah, Pak. Sama ya. Sekarang hanya di kiri ada berapa? Empat. Empat. Di kanan ada? Dua. Dua. Fatir udah sama Dua. belum, Fatir? Belum. Hanya. Belum ya, belum sama ya. 4 sama 2, berarti harus dikali berapa ini? Dua. Kali 2 di Dua. sini, ya. Dua. Sekarang kita lihat O-nya. O-nya di sini berapa? Dua. Di sini ada banyak O-nya nih. Ada di sini sama di sini. Empat. Berarti kita harus, ini kan di sini 2 ya, yang ini ya, 2. Ya, Yang ini berapa? Yang ini ada 2 kan, ini kan? Dua. Ya. Tapi di sini juga ada ya. dua. O-nya berapa di sini? Ada satu. Dua. Satu, Satu. tapi sudah ada Kali angka dua. 2 di depan. Berarti kita kalikan 2. Nanti kita simpan Jadi angka 2 di sini juga. 2 tambah 2 berapa? 4. Ada 4. Maka kalau sudah 4 di sini 2, biar sama. Siapa yang harus dikali? Yang Kali Kiri. dua. Yang kiri dikali berapa? Dua. Kali 2. Kali dua. Udah sama nih jadinya 4. Bisa nggak? Kita kebayang nggak? Iya, Pak. Kebayang. Satrio kebayang. Bisa, Pak. Gasan. Bayang, Pak. Si Jian pakai foto saha di eta. Adival kebayang nggak? 10.5. Abel kebayang nggak Abel? 10.8. Siva tadi Siva nanya ini ya, Siva 10.8. Siva udah bisa belum ini Siva? Mana Siva suaranya 10.8? Sorry kepencet. Yang itu. Yang ini kan yang di Siva tanya kan? Bukan. Yang penyetaraan reaksi bukan yang Siva tanya. Bukan, Pak. Tentang apa Siva nanyanya? Perasaan penyetaraan reaksi. Ntar. Mana tadi saya ngechat Siva? Wah banyak yang nggak bisa masuk nih udah 100. Ya, Bapak tadi aku nggak bisa masuk. Nomor 5 tuh penyetaraan reaksi kan di tipe 5? Oh bukan. Proton. Nanti kita bahas kalau yang nomor 5 yang ini ya Siva ya. Nyampe ke situ. Kalau yang ini udah ngerti belum Siva? Yang Udah, penyetaraan Pak. reaksi. Udah Oke. ngerti sama. Saya kasih yang lebih susah ya. Ini yang tipe terakhir lebih susah nih. Kenapa saya bahas ini? Karena memang soalnya susah besok yang ini. Baik. Oke. Kita ditambah O2 menjadi CO2 tambah H2O. Yang udah tadi mah nggak usah ngerjain lagi sebenarnya ya. Tapi ya nggak apa-apa lah kalau kalian masih mau nyimak. Ini sama nih CO2 tambah H2O. Ya. Sok, kira-kira berapa nih penyetaraan reaksinya? Bisa nggak? Mau kerjaan masing-masing dulu atau mau langsung dibahas? Langsung dibahas, Pak. Ya udah langsung dibahas tapi harus pada merhatiin ya. Pertama C-nya dulu aja yang gampang karena masing-masing cuma satu-satu C-nya. Berapa di kiri C-nya? Satu. Gita coba, Gita Dua. berapa di kiri C-nya Gita? Dua. Dua. Dua, Pak. Wah, di kanan? Dua. Di kanan 2. Satu. Satu, Pak. Nih lihat di sini nih, 1. Berarti dikali berapa yang biar sama? Dua. Dikali 2 di sini kan? Ya, di kanan bukan di kiri. Ya, sekarang H-nya berapa di kiri? Dua. Di kiri 6 ini. Enam. Di kanan baru 2. Dua. Jadi berapa? Biar sama dikali. Dikali 3. Tiga. Sekarang O-nya lihat. Di kiri ada berapa O-nya? Dua. Dua. Di kanan ada berapa O-nya? 4. 4 Tambah. tambah 3 jadi 7. Satu. Ya, jadi 7. Oh ya. Ngerti nggak ini kenapa 7, Atifah? Ngerti, Bapak. Yang lain ngerti nggak kenapa 7? Ngerti, Pak. Enggak, Pak. Gasan nggak ngerti. Ini lihat. Di kiri kan O-nya 2 udah bisa ya ini ya. Kenapa 2 ya? Gasan. Siapa bisa? Ya, di kanan. Ini kan 2 nih kita simpen nih. Dikali 2 yang ini. Jadi berapa ini? O-nya sekarang 4. 4. Udah ngerti ini 4.
Berarti Karena koefisien itu dikalikan dengan indeks buat nyari jumlah. Yang H2O juga ada kan O-nya kan di sini kan. O-nya 1 kan. Tapi dikalikan 3. Jadinya berapa? Jumlahnya 3. Nah, karena ada 4 dan 3 masing-masing beda zat, kita jumlahkan 4 tambah 3. Jadi O-nya ada 7. Ya, ngerti nggak sampai sini? Pak. Ya. Sekarang gimana kita menyamakan? Yang satu 2, yang satu 7. Ini tadi saya kasih caranya nih buat yang belajar di sekolah tadi. Caranya ya, kalian bisa aja sebenarnya mengalihkan angka. Ini dikali 7, ini dikali 2. Tapi ribet. Karena nanti harus disamain lagi, C-nya berubah. Ya. Ini dikali 2, ini dikali 7. Cara yang paling gampangnya adalah kalian kali dengan pecahan. Kan ini 2 ya. Ya. Biar sama jadi 7. Kita kali aja 7/2. Iya nggak? Iya. Iya. Kenapa kali 7/2? Karena 7/2 dikali 2 itu berapa? 7. 7. Jadi sama kan? Iya. Kebayang nggak teman-teman nih? Yang tadi Kebayang, belum Pak. tambahan. Dio Bayang, Pak. kebayang. Satrio kebayang. Mana lagi yang lain? Atifah, Nafila, Gita kebayang. Jian, Keisha. Ini 100 orang saya nggak bisa sebut satu-satu ya. Sorry banget. HK kebayang ya. Kenapa 7/2? Tapi gini, aturannya nggak boleh kita nyimpan pecahan di sini. Aturannya nggak boleh. Terus kenapa saya simpan pecahan? Buat ngebantu. Tapi harus dihilangin pada akhirnya pecahannya. Gimana cara ngilanginnya? Coret. Ya Dikali kita dua. kali 2 lagi, Dicoret. betul. Dicoret atau dikali Dikali 2. Kan kalau 7/2 dikali 2 jadi 7 kan? Iya. Hilang. Nah, maka ini kali 2 Iya. nih. Koefisiennya ya. Koefisiennya yang dikali 2 ya. Koefisien dikali 2. Tapi konsekuensinya ketika kita mengkalikan ini dengan 2, semuanya harus dikali 2. Yang ini dikali 2, yang ini dikali 2, yang ini dikali 2 ya. Jadi ketika dikali 2 berubah jadi 2. Sekarang ininya nih, 2C2H6 ya. Ditambah 7/2 kali 2 jadi berapa? 7. 7 O2. Menjadi 2 kali 2 lagi kan? 4. 4 CO2 ditambah 3 kali 2 6. 6 H2O. Nah, ini sudah selesai. H2O. Kalau kalian mau pastikan cek aja O-nya. O-nya di kiri sekarang berapa? 7 kali 2 14. 11. Di kanannya 4 kali 2 8. 6 kali 1 6. 8 tambah 6 14. sama kan? Yes. Sama. Ya. Bisa nih. Siapa yang masih bingung penyetaraan reaksi? Aman, Pak. Aman ya? Bisa ya besok ya? Pak. Nah, kita lanjut. Yuk. Insya Allah. Setengah jam lagi masih bisa lah. Rajik, Umar Rajik. Aman ya? Nomor Tadi 16. kaki basket Kenapa? bukan belajar, Setuju, Pak. Parah, Pak. Bapak. Hah? Kenapa? Tadi kaki basket berapa bukan belajar, Pak? Ya terserah sih kan yang nanti bisa ngerjain atau enggaknya mah ya kalian. Bapak. Ya, Kalau menggunakan pecahan ini tuh digunakannya saat apa, Pak? saat tadi ketika kita mau nyamain 2 sama 5, Oh. mana tadi? Udah nggak bisa di back ya. Udah di clear sama saya. Ya, intinya kalau kita udah ingin nyamain, yang lain di mute dulu, Rajik mute dulu. Mengganggu yang lain. Ya, jadi kalau kita ingin nyamain tadi yang 1 2, yang 1 3 atau yang 1 5, kan nggak pas ya, atau yang 1 7 tadi kan? Ini nggak bisa dikali langsung nih. Kalau 6, ini kan tinggal kita kali 3 ya. Iya. Masalahnya ini 2, ini 7. Gimana cara biar cepetnya? Ya udah ini dikali 7/2 gitu. Oh, oke. Ya, makanya jadi pecahan. Aman ya, tapi biar nggak jadi pecahan, kaliin lagi sama 2 semuanya gitu. Si koefisiennya ya. Oke, lanjut ya. Kisi-kisi selanjutnya adalah diberikan studi kasus tentang penelitian J.J. Thomson. Nah, jadi keluar J.J. Thomson ya. Apa itu penelitian Thomson? Thomson menelit. Jadi Dalton, kalau kalian perhatikan nggak keluar Dalton ya. Di kisi-kisi ya. Yang keluar Thomson. Ini Thomson nih. Thomson menggunakan eksperimen si tabung sinar katoda untuk membuktikan apa Thomson itu? Elektron, betul. Jadi awalnya Dalton bilang dalam atom tuh nggak ada apa-apa, udah bola pejal aja. Atom itu bagian paling kecil, nggak bisa dibagi lagi.
Tapi ternyata Thomson menemukan sesuatu. Dia menggunakan tabung sinar katoda ya. Sinar katoda itu dari listrik, bermuatan apa listrik? Negatif ya. Negatif. Dia tembakin sinar negatif ini. Ternyata mantul-mantul ya, mantul-mantul. Mantul-mantul itu berarti dalamnya ada muatan negatif ya. Negatif Dan juga. dia mantul-mantulnya ke bagian positif ya. Jadi nanti ketahan ke bagian positif karena negatif itu sama positif tarik menarik ya. Nah, berarti kesimpulan pertama, Thomson menyimpulkan, oh di dalam atom itu ada muatan negatif yang disebut sebagai elektron. Tapi juga ada kesimpulan tambahan. Kenapa? Karena di dalam atom itu kan nggak nyetrum ya. Kalau kayak gini atom itu nyetrum. Kenapa? Karena cuma negatif doang. Jadi listrik isinya kan kalau negatif doang kan. Tapi kan kita pegang Iya. meja nggak nyetrum, kita pegang tembok nggak nyetrum. Jadi atom pada prinsipnya nggak nyetrum. Berarti apa? Ada muatan penyeimbang, yaitu muatan positif. Kalau kata Thomson. Maka selain ada elektron, ada juga proton. Jadi dua kesimpulannya, ada elektron, ada juga proton. Maka Thomson menemukan elektron dan juga proton. Itu kesimpulan dari Thomson ya. Oh Baik, iya Bapak. siap Pak. Tuh, bisa ya? Makasih Pak. Yo, Siap, lanjut Pak. lagi. Bisa. Soal selanjutnya adalah Rutherford. Diberikan Ernest Rutherford menganalisis kelemahan. Apa kelemahan dari teori atom Rutherford? Rutherford itu gimana sih percobaannya? Rutherford melanjutkan percobaannya Thomson dengan menggunakan partikel alfa ya. Kalau tadi sinar katoda itu bermuatan negatif, kalau partikel alfa muatannya positif dari radioaktif nih, positif nih. Ditembakin ke sini, yang terjadi apa? Ternyata dia lolos-lolos banyak di pinggir muatan positifnya. Berarti dia bilang, oh nggak ada muatan positif kalau di pinggir-pinggir. Tapi ketika di tengah, dia mantul-mantul. Oh berarti muatan positifnya ada di tengah, yang disebut sebagai inti atom. Nah, tapi dia bilang, oh muatan positifnya di tengah, muatan negatifnya di pinggir. Dia bilang gitu ya. Tapi apakah ini benar? Tidak. Enggak, dia masih punya kelemahan. Kelemahannya apa? Dia tidak bisa menjelaskan kenapa si muatan negatif ini tidak jatuh ke bawah ya. Inti atom. Karena dia tidak bisa menjelaskan adanya tingkatan energi yang stabil di elektron ini. Karena kalau menurut Rutherford, seharusnya teori Rutherford ini bilang negatifnya akan tahan ke bawah ya. Akan tarik ke inti ya, ke tengah, keserap ke sini. Nah, dan kehabisan energi lama-lama ya. Itu Rutherford itu kelemahannya itu tidak bisa menjelaskan kenapa elektron berada dalam garis yang stabil ya, dalam lintasan yang stabil. Dia tidak bisa menjelaskan itu. Oke, jadi itu kelemahan Rutherford. Bisa ya? Bisa, Pak. Lanjut lagi. Setelah Rutherford dia ngomongin Bohr nomor 18. Teori atom Bohr bilang apa? Nah, dia menyempurnakan teorinya Rutherford. Oh, ternyata bisa elektron itu diam di pinggir. Karena kenapa bisa diam di pinggir? Karena di pinggir-pinggir itu elektronnya punya Halo, boy, boy, halo. Siapa itu? Gapar, Pak. Dio, Pak, Dio. Raymond ya. Siapa orang cicing? Diem, Pak. Ngewak. Udah, jangan ganggu yang lain. Aku mah diem, Pak. Kalau masih ribut nih saya udahin sekarang. Aku diem, lihat, Pak, diem. Kalau masih ribut, ada yang kayak tadi lagi, saya udahin nih. Ini saya malam-malam kayak gini ngadain, harusnya yang lain pada istirahat guru-guru. Saya udahin aja sekarang ya. Nggak usah dilanjut ya. Mau lanjut atau enggak? Lanjut, Lanjut, Pak. Ada yang kayak gitu lagi ya. Lanjut, Pak. Ngewa, ngeganggu yang lain. Kan saya udah bilang beberapa kali di kelasnya paling nggak suka kalau ada yang ribut, makan nggak apa-apa. Bahkan saya masih ngajak-ngajak ngobrol, ketawa-ketawa juga nggak apa-apa. Tapi kalau ribut saya nggak suka ganggu, apalagi di Zoom kayak gini. Udah ya, Ya. Kade. Lanjut, Pak. Oke, kita lanjut. Sorry ya. Oke, nomor 18 tadi. Teori atom Bohr. Bohr bilang apa? Bohr bilang bahwa ada muatan negatif yang ada di kulit ya. Kulit itu dia punya tingkatan energi yang stabil. Nah, jadi Bohr mengatakan kalau
ternyata bisa elektron itu mengelilingi inti secara stabil, tidak jatuh ke bawah karena dia punya tingkatan energinya masing-masing ya. Iya, Pak. Menjelaskan elektron bisa bergerak di sekitar inti karena punya tingkatan energi masing-masing yang menjaga kulit menjaga elektron di dalam kulitnya masing-masing. Itu ya, Bohr bilang kayak gitu. Jadi penyempurnaan dari Rutherford. Jadi masih kalau kalian pahami dari mulai Dalton sampai seterusnya itu tuh berkembang terus. Sehingga itu lebih enak untuk dipahami karena kayak cerita atomnya makin sempurna. Nah, terakhir dilanjutkan di nomor 19 ya, dia disempurnakan dengan menggunakan mekanika kuantum. Mekanika kuantum bilang apa? Mekanika kuantum bilang kalau ternyata yang namanya elektron itu tidak hanya di dalam kulit, tapi kulitnya dijabarin lagi. Ada yang namanya subkulit dan orbital atau si kamar-kamar yang kemarin itu ya kita pernah bahas ya di mekanika kuantum. Ya. Bilangan kuantum. Orbital ini tempat diamnya elektron. Apakah 100% ada di sini? Enggak juga. Elektron itu tidak. Jadi kalau kata mekanika kuantum nih di sini ya. Mekanika kuantum memperluas model Bohr dengan menjelaskan bahwa posisi dan momentum elektron tidak dapat diketahui secara pasti. Jadi di orbital ini tidak pasti memang, tapi kita paling yakin kemungkinan paling besarnya ada di dalam sini. Tapi nggak yakin kenapa? Kita nggak bisa benar-benar ngelihat yang namanya elektron ya. Nggak pernah ada yang bisa ngelihat elektron sampai sekarang. Tapi kita bisa mengetahui dengan kemungkinan terbesar lah adanya di situ. Jadi itu mekanika kuantum ya. Baik. Kebayang ya pergeseran Maaf, teorinya ya. tadi Ya, B. Kenapa B? kuantum itu elektron yang apa sih? Kulit yang mempunyai orbital-orbital lagi. Ya, elektron itu jadi bukan diam di kulit. Kalau kata Bohr kan diamnya di kulit secara stabil ya. Tapi diperjelas lagi sama kuantum, nggak hanya di kulit. Kulit itu punya yang namanya subkulit. Subkulit punya yang namanya orbital, ruang-ruang dalam subkulit. Ruang-ruang itulah yang kemungkinan besar adanya elektron di sana. Tapi kita nggak tahu pasti, tidak dapat mengetahui secara pasti pada saat yang sama elektronnya di situ. Tapi kita bisa meramalkan kemungkinan besar dia ada di situ. Menggunakan prediksi-prediksi ya. Kayak gitu, B, maksudnya ya. Makasih, Bapak. Oke, lanjut. Nomor 20. Nah, ini tadi yang ditanyain Siva ya. Menentukan jumlah proton, neutron, elektron suatu unsur ya. Mana Siva masih gabung nggak? Ini kan mirip sama nomor 5 yang ini kan Siva kan? Ya, Pak. Nah, gimana cara nentuinnya? Pertama, kita ingat-ingat ada yang namanya nomor atom, ada yang namanya nomor massa. Nomor atom itu selalu lebih kecil dari nomor massa, pasti itu. Nah, sekarang kalau ada unsur Cl, nomor atomnya 17, nomor massanya 35. Kita mau menentukan yang paling gampang proton dulu ya. Proton, apa rumusnya teman-teman? Proton itu sama dengan nomor atom. Nomor Bagus. atom. Jadi persis ya. Ya memang karena nomor atom itu memang diambil dari jumlah proton ya. Jadi ya udah ini pasti. Nah, elektron itu pada prinsipnya sebenarnya sama kayak proton, nomor atom. Karena ingin netral kan atomnya ya. Jadi nomor atom juga Siva. Tapi kalau ada ion dia berubah, dikurang ion ya. Jadi kalau ada ion positif maka dia berkurang elektronnya. Kalau ada ion negatif bertambah elektronnya ya, karena dikurang ion ya. Nah, tapi dalam kasus ini netral ya. Jadi protonnya 17, elektronnya 17 juga Siva ya. Bisa Sif. Bisa, Pak. Kemudian neutron. Neutron itu apa rumusnya? Neutron itu Nomor massa nomor dikurang massa nomor dikurangi atom. nomor atom ya. Jadi 35 kurang 17 yaitu adalah 18. Jadi jawabannya A. Bisa nggak Sif? Yang lainnya Bisa, Pak. aman ya? Oke. Bapak. Silakan dicek lagi soal-soalnya nanti ya. Papa mau memastikan saja. Ya, Diva silakan. Jadi kalau misalnya nomor ionnya itu negatif, berarti ditambahkan ya, Pak? Ya, ditambah misalnya gini ya, misalnya ya. Misalnya ada Cl negatif 1. Berarti elektronnya kan awalnya 17 ya. Dikurang min 1. Makanya jadi ditambah 1. Jadi 17 tambah 1. Jadi 18. Tapi kalau Mg2+, Mg2+ itu awalnya misalnya 2+ ya, sorry. Awalnya 12. Mg2+ berarti dikurang 2 ya. Jadi 12 dikurang 2 itu sama dengan 10 gitu. Ya. Oke. Oke. Baik, Bapak. Terima Oke, kasih. lanjut. Kemudian diberikan
unsur dan nomor atom. Bisa menentukan konfigurasi elektron. Siapa yang masih belum bisa konfigurasi? Saya Pak. Raymond, oke. Raymond itu pertama harus ingat-ingat dulu aturan Aufbau. Ya, aturan Kayak Aufbau. gimana itu Pak aturan itu Pak? Yang kemarin kita bahas di kelas beberapa kali tentang nih saya buka bentar. Konfigurasi elektron nih. Raymond bisa buka di drive yang di-share ya. Di-share sama si Gatan kemarin. Nggak ada apa sih emonnya juga. Mana itu siapa yang ngomong? Aku Pak. Dio. Dio. Tadi Raymond perasaan itu yang ada suaranya. Dio bisa nggak ini? Nggak ada Pak keluar. Belum Oh, ya Pak belum udah. bisa. Ya, jadi lihat di sini nih. Kelah error. Kenapa ini? Dah. Oke. Nih lihat, ini namanya konfigurasi elektron. Konfigurasi elektron itu kita harus menggunakan si tingkatan-tingkatan energi ini nih. 1S, 2S. Kan ini udah pernah diulang di kelas kan? Dia sempat nggak masuk kayaknya ya. 1S, 2S, 3S, 4S, dan seterusnya. Cara ngisinya gimana? 1S. Terus kemudian lihat panahnya ya. 2S. Habis 2S berapa? 2P. 2P, 3S. Terus 3P, 4S. Terus 3D, 4P, 5S. 3D, Terus 4P. 4D, 5P, 6S. Nah, seterusnya. Kalau kalian lihat polanya, sebenarnya kalian gampang ngapalin ini. Dan nggak Ya. harus ngapalin, bikin aja sendiri. 1S, 2S, 3S, 4S, sampai 8S kalian bikin. Terus P-nya mulai dari 2. 2P sampai 7P. Terus kemudian D-nya dari 3D sampai 6D. Sebenarnya bisa aja sih diterusin, tapi nggak perlu. Terus 4F, 5F. Kemudian kalian bikin panah. Panahnya ke kiri bawah. Pertama kena 1. Kemudian kena lagi 1. Kemudian kena 2, kena lagi 2. Kemudian kena 3, kena lagi 3. Kena 4, kena lagi 4. Jadi yang belum bisa ngapal ini caranya kayak gitu. Kalian bikin sendiri. Harusnya bisa ya. Kemudian setelah itu kita lakukan ngisi. Misalnya nih oksigen 8. Dio perhatiin ya kalau masih belum bisa. Yang lainnya. Yang masih belum bisa perhatiin. Maaf Pak tadi keluar Pak. Siapa itu? Oksigen 8. Siapa tadi yang keluar? Ya lanjutin aja ya. Pokoknya perhatiin. Gini. Pertama 1S. Nah S itu maksimal berapa? 2. 2 Pak. Kemudian 2S. 2. Kan 2. nih 1S. Habis 1S 2S ya. Habis 2S berapa? Dio berapa 6. Dio? 2P. Ya, 2P. bisa betul. 2P ya, lihat ke sini. Habis 2S 2P. 2P berapa? 4. Maksimalnya kan 6 ya, P ya. Tapi kita nggak Iya, butuh Pak. 6-6-nya. Tapi kita simpannya 4. Dah, kayak gitu 4. konfigurasi elektron ya. Oke. Dia masih bingung nggak? Enggak Pak. Enggak Pak. Aman Pak, aman. Amin Pak, ngerti Pak. Paham Pak. Amin Pak. Oke, Pak layarnya gelap Pak. sebentar. Bentar, saya ada jawab chat dulu dari Pak Galih, bentar. Baik. Ngerti Pak. Oke, kita lanjut ya. Konfigurasi elektron itu bisa disingkat ya. Menggunakan apa Pak masih singkatannya? nge-lag Pak. Masih nge-lag. Masih nge-lag nggak sekarang? Halo? Udah enggak Pak, Masih udah nge-lag enggak nggak? Pak. Pak patah-patah Nah, Pak. nih konfigurasi elektron itu bisa patah-patah. Jelas nggak yang lain? Jelas Bapak. Jelas Jelas, Pak. Pak. Dari Jelas, bapaknya Pak. kayaknya nge-lag Pak. Yang lain jelas ah. Bukan dari saya berarti. Yuk, nih ya konfigurasi elektron bisa disingkat nih. HE, NE, AR, KR ada banyak ya. Heboh negara Arab karena serangan ranjau itu ya. 2 nambah 10 nambah 8 jadi 10. Nambah 8 jadi 18. 36 nambah 18 lagi ya. Kemudian nambah 18 jadi 54. Kemudian nambah 32 jadi 86. Ya. Ini apalin nih. Ini yang kalau ada yang tadi ada yang nanya siapa yang nanya? Saya atau siapa ya? Pak harus ngapalin konfigurasi elektron nggak? Harus ngapalin tabel periodik nggak usah. Tapi apalin aja ini golongan 8. Lebih mempermudah hidup kalian kalau mengapalkan ini ya.
Heboh negara Arab karena serangan ranjau. Oke ya, lanjut. Pak. Ya, Gasan. Itu dimulainya dari 1S apa 2S, Pak? 2S. Aman? S. Aduh, mesti bisa di back ya. Ya intinya abis HE itu 2S. Jadi bukan 1S ya. Karena 1S itu kan mulainya pertama kali. Ya. Kalau dimulainya dari 1S, kita nggak nyingkat, Gasan. Yang namanya konfigurasi kan buat nyingkat. Maka setelah HE jadi 2S, Gasan. Setelah NE jadi 3S. Kan kita mau nyingkat. Nge-lag pak, nge-lag pak, Jadi nge-lag 1S. pak. Nge-lag. Nge-lag, Pak, Nge-lag. Nge-lag, Halo, Pak. halo, halo. Halo, halo, tes, tes, tes. Nge-lag pak, Aman, nge-lag. Pak. Udah aman, Ya, Pak. aman, Pak. Udah Aman? aman, bro. Aman, 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 ya. aman. Jadi dimulainya dari 2S ya. HE itu 2S, NE itu 3S, AR itu 4S, KR 5S, dan seterusnya ya. Baik. Oke? Sip. Balik lagi. Aman. Sekarang kita ke kisi-kisi. Selanjutnya apa? Diberikan suatu ion beserta nomor atom unsurnya. Menentukan konfigurasi elektron ion. Tadi Siva, Alisa, sama siapa tadi teh? Satu lagi teh lupa saya. Udah bahas nih berkali-kali kita. Lutfi. Lutfi kalau udah ngerti ya bagus berarti. Konfigurasi ion itu kita lihat contohnya nih. Fe2+. Gimana cara bikin konfigurasi ion yang benar? Pertama, kita gambar dulu konfigurasi yang umumnya. Dari nomor atom 26. Gimana? 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D6. Ini sudah 26 kan ya? Kalau ditotalin 26. Iya, Pak. Nah ini udah bener nih. Ini konfigurasi awalnya yang bener ya. Ya. Oh sama Camila tadi ya. Sama Lala. Nah kemudian kita ingin bikin konfigurasi ionnya sekarang. Ion itu 2+. Tadi 2+ itu maksudnya gimana? Kurang. Berkurang 2 ya. Kurang dua. Kalau negatif bertambah. Kalau positif berkurang. Berarti kalau berkurang 2, kita ambil 2 dari angka-angka atas ini. Tapi yang mana? Yang diambil. Yang 4S2, Pak. Yang 4S2. 4S2 sama 3D. Yang 4S2. Kenapa 4S2? Karena dia kulitnya paling akhir. Kulitnya paling akhir. Jadi kita 4S2 dulu. 2 nih. Berarti ngurang 2 dari sini. Jadi ini habis ya. 0. Makanya nyisa ini kan. Kebayang nggak? Kebayang pak. Karena dia diambil. Kebayang, Pak. Kalau diambilnya cuma 1, masih ada nggak 4S1-nya? Kalau yang kita inginkan Fe+ doang. Masih ada nggak 4S-nya? Masih, tapi berubah jadi 4S1. Terus gimana kalau Fe3+? Kalau Fe3+, siapa yang diambil? 3D. Gade. 3D. Awalnya 4S dulu habis. Kan keambil 2. Setelah Ya. itu dia ngambil kemana? Ke 3. Tapi 3-nya SP atau D? Lihat dari yang paling akhir. S, P, D, F. D. Kalau ada F, ngambil dulu F. Kalau nggak ada F, ngambil D. Berarti ini jadi 5. Kalau nggak, kalau dia ingin 4 ngambilnya, berarti jadi 4. Gitu aja ya. Sampai dia habis. Bisa nggak? Bisa. Insya Allah. Ya, Insya Allah, gampang. Nice, kita lanjut lagi. Kisi-kisi selanjutnya. Jadi kalian cek bisa atau enggaknya dari kisi-kisi aja. Kisi-kisi saya ini saya udah bisa, oke. Ini udah bisa, oke. Yang belum bisa boleh tanya ke saya. Pasti 100 pak lah udah gini mah pak. Amin. Amin ya robbal alamin. Saya mah kalau banyak murid saya dapat 100 saya emang bangga ya. Ada soalnya mungkin Harus bangga tuh pak, harus bangga. Pak. ya maksudnya ada sebagian yang nggak suka kalau ada siswanya dapat banyak nilai bagus, ada yang kayak gitu. Tapi Siapa di pak? BPI mah nggak. Suka. Di BPI mah pada senang semua dapat nilai bagus ya. Yang kata Bukan di BPI, mah di sekolah lain. Di sekolah lain. Juga di BPI. Raimon, Pak. di BPI baik-baik. Kalian guru BPI mah baik-baik. Raimon baik, Kalian Pak. apa dikasih? Paling baik pak, Pak Ilminya. Yang paling baik adalah. Ya kita lanjut. Dah terlalu lama intermezzo. Diberikan konfigurasi unsur. Menentukan nomor atom dari konfigurasi. Gimana dibalik ya. Dari konfigurasi dicari nomor atom. Berarti gimana? Tinggal kita hitung aja ya. Ya. Gimana caranya? Iya, hitung. Fe-nya 10. Tambah 2 tambah 3. 2 tambah 3 jadi 15. Tambah 2 berapa?
15 berarti 15, Pak. Pak. Nice. Nah, jago semuanya itu. Lanjut lagi. Udah habis. Lanjut. Terus kemudian diberikan unsur dan nomor atom, menentukan periode dan golongan. Udah pada bisa belum periode golongan? Pak, periode Bisa golongan, Bapak, insya Jangan Allah. lupa, Pak. Coba Pak, saya minta Ini ya, diajarin dulu barium Pak, takut lupa lagi Pak. Sok nih, barium 56. Nih lihat, barium 56. Berarti kita bikin kan konfigurasinya ya. Ya. Ba 56 pakai apa? 56 itu XE, pakai Pak. XE. XE. Ya, Nah. disingkat aja biar cepet. Ya, 54. XE 54 ya. Ya. 54. Abis XE berapa S? 6S. Abis XE 6S. 2. Pas ya, beres di sini ya. Ya. Nah, ini yang Ya paling Pak, akhir. ya. Kita lihat sekarang. Kulit paling pertama ya. Kulitnya berapa, teman-teman? Kulitnya 6. 6. Lihat dari mana Kulitnya kulit 6 6? Pak. Dari angka depan ya. Angka paling Ya Kemudian Pak, dari angka. periodenya berarti berapa? 6. 6. 6 dong periode. Karena kulit itu sama dengan periode. Ya. Aman? Ada yang masih bingung kulit sama periode? Aman. Jadi Pak, kalau periode Aman Pak. kulit ya Pak. Ya, kulit sama periode. Persis. Sekarang baru Berarti yang elektron. duanya itu golongan. Elektron valensi Sama apa, dulu. Datang Pak. Azwa. Elektron valensi dapat dari mana? Elektron valensi dapat dari angka elektron yang atas ini, tapi hanya di kulit 6 saja. Kalau ininya 6. Kalau ininya 5, kita ambilnya di kulit 5. Kebetulan di sini kulit 6 cuma ada yang ini doang kan? Nggak ada 2 ya, cuma ini. Berarti ini EV-nya berapa, Du? 2. Berarti golongannya golongan berapa? 2. 2A. Kenapa A? Kenapa bukan B? Karena Karena S dia atau S. P. Ya. Kalau S atau P dia A. Kalau D atau F dia B. Bisa ya ini ya? Bisa Bapak. Ya, maaf Pak, telat Pak. Pak, maaf Pak, telat Pak. Krisna ya teh. Iki Pak. Iki teh saha. Ya oke, kita lanjut Bapak ya. mau nanya. Ya boleh. Meta ya. Iya. Siap. Ini ada KPD 12 enggak, Pak? Sok. Apa? Hah? Ada Apa, KPD ada apa? 12. LKPD 12 itu apa? LK 12. LKT apa maksudnya? Itu yang dikasih Layar kaca. Layar kaca Pak. latihan soal, Bapak. Latihan soal yang saya kasih. Iya. Ya kan ada 3 saya ngasih latihan soal. Apa Pak, ngomong apa Pak? Patah-patah Pak. Halo tes. Aman Pak. Aman Pak. Masih patah-patah, itu kan ada 3, 4, 5. Tes. Keduanya nggak ada kan, Pak? Halo. Oh, maksudnya latihan 1 2. Iya. Karena ada 3 4 5 gitu maksudnya. Iya. Latihan 1. Sebenarnya nggak ada paket 1 itu adalah si ujiannya paket 1. Paket 2 itu ada sebenarnya, tapi saya nggak keluarin, saya nggak share ke yang lain. Ke semuanya sih saya nggak share. Karena terlalu mirip sama ujian gitu. Biarin atuh Pak, biar 100. Wah. Pasti 100 Pak. Makasih, Bapak. Berarti Bapak nggak suka anak muridnya 100. Saha eta si Evannya. Kata si Lutfi Pak. Terima kasih, Bapak. Ya ada. Udah, kalau kalian bisa ini juga pasti bisa. Udah tenang aja. Lanjut ya. Lanjut Pak. 26 tadi udah ya. Apa? Ya. Apa? Gasan ya? Berarti kalau semisal 6P berarti itu 6P. golongan B. Enggak dong, kan P mah berhentinya di apa Pak? Tahu. Bapak. Gak ada suaranya Pak. Halo Pak. Nggak ada suaraan Pak, nggak ada suaraan. Hilang Pak suaranya. Pak, error Pak suaranya Pak. Error Pak. Error Pak, nggak ada suara. Keadaan Pak suaranya Pak. Pak beres, Pak udah beres. Boleh keluar Pak, udah beres Pak.
Beres, Pak. Kurang jadi gas kieu halus. Yo mandi yo. Geus mandi ampura euy. Yo bau yo. Eta keluar si bapana Bau pasar, Heeh. tak bau Dulu, Dio. pasar. Yo bau sampah. Iya bau sampah wanian euy. Wani kunaon? Wani kunaon? Tes Nah ya si Geris aing karek sadar aing. Si Geris BP. Halo, tes. BPI-nya hapus BPI Udah masuk ya, lagi suara saya. Masuk, Pak. Cek. Tadi sorry. Udah, Pak. Aman Pak, udah. Pak masih ngeles. patah Pak. Patah Pak sedikit. Tes 1 2 3 tes. Lancar, Pak. Udah, Pak. Ya, siap. Lanjut, Lanjut Pak. lagi ya. Ya, Tadi ada yang mau Pak. nanya Salah, siapa Pak, ya? bukan Gasar. P, Pak. D, Pak. D, kalau D iya, kalau D betul. Kalau D mah B jadinya. Ya. Aman ya? Aman Aman, Pak. Pak. Nice, lanjut. Tadi mana? Bapak, Diberikan Bapak, unsur. Bapak. Ya, Jadi ya kenapa? kalau misalkan akhir si kuitnya itu D atau P pasti B gitu. D D atau F. D atau F dia B. Pasti Ya, betul. B. Ya, betul. Oke. Makasih Bapak. Siap. Oh, oke, kita lanjut. Selanjutnya apa itu? Yang tadi itu sampai nomor berapa tadi? Periode golongan. Terus menentukan unsur yang berada dalam satu golongan yang sama menggunakan nomor atom. Sebenarnya gampang ya. Menggunakan golongan yang sama dengan nomor atom itu tinggal kita lihat saja. Nih, misalnya. Tinggal kita lihat saja mana yang elektron valensinya sama ya. Kalau elektron valensinya sama, maka dia satu golongan. Aluminium itu dia apa ujungnya? 3S2 3P1. Kalau ini 3S2 3P2. Berarti ini elektron valensinya kan 3, yang ini 4 ya. Yang ini 3S2 3P3. 3P3. Berarti kan udah beda-beda nih. Sekarang boron itu 3S2 2S2 sorry, boron. Ya. 2 ya. 2S2. 2S2 2P1. 2P1. Maka ini sama kan? Ini Ya. sama ini elektron valensinya 3, berarti dia satu golongan ya. Ya Pak, siap. Tapi Bos. Bapak Dalam hal ini memang ada 2 jawaban. Yang ini juga sama ya. Belum selesai. Sorry. Sip ya. Lanjut ya. Lanjut Pak. Ya, tapi di ujian mah nggak akan ada 2 jawaban sih. Tadi Sampai saya udah jam cross check berapa, lagi. Pak? Harusnya ini udah beres nih. Lanjut ya Kita Pak beresin sampai besok terakhir Pak ya. biar Berapa? nambah pinter. Besok lulus ket nyawa tunduh. Aman Pak, aman. Pinter. Nah, sekarang bilang terakhir bilangan kuantum. Bilangan kuantum ya. Masih pada ingat nggak bilangan kuantum? Lupa Pak. Jelasin Nih, lagi Pak. Ada 3. jelasin lagi aja. Ada 4 bilangan kuantum ya. N, L, M, S. Ya. Oke. Ini kita ingin atom tembaga Cu29. Gimana Cu29 itu? Berarti 18 AR, Pak. 18 Itu, Pak. AR, bagus. AR 18, 4S2. 4S2, 3D9. 3D9. Sebenarnya ini ada perubahan ya, harusnya nggak kayak gini. Tapi saya belum ajarin, jadi nggak, kita pakai yang ini dulu. Nah, bilangan kuantum itu kita lihat yang paling akhir, yaitu 3D9. 3D9. Ini yang fokus dipakainya ya. 39. Sekarang N. N itu dari mana dapatnya? Kulit. Dari angka depan. Kulit. 3D kosong Pak itu teh Pak. 3. Apa? 3D kosong. 3D9 ya, 9. 9 ya. Oke. Sekarang N-nya 3. Kemudian, kenapa 3? Lihat aja angka ininya ya. Jadi sama-sama 3. Kemudian L. L-nya berapa? 2. Kenapa 2? Karena lihat dari huruf ya. Kalau S Bapak 0. Kalau P P itu 1. 1. Kalau D ieu saha eta nu? Itu adalah 2. Kalau F Kalau itu F 3. Ya berarti ini adalah 2 karena D ya. Kemudian kita ingin lihat M. M itu dari mana dapatnya M? 5 kamar. Dari kotak ya. Ingat, Dari M itu kotak identik ya, dengan Pak. orbital, dengan kotak. Kalau D punya berapa kotak, teman-teman Ada subkulit D? 5. ada 5 Pak. Nah, tinggal kita masukin. Sekarang kita mau masukin berapa angka? Iya, sahanu coret-coret. Iya. Tinggal di layar. Yo, 9 ya kita masukin ya. Gimana caranya masukin 9? Masukin Ke atas dulu ya. 1, 2,
3, 4, 5, 10 ke bawah ya. 6, 7, 9. Coba nggak kasih nilai tadi, nilai ininya 0 harusnya ya. Plus 1 plus 2 min 1 min 2. Berarti dia berhenti di kotak mana? Kotak plus 1. Ini plus 1. Yang di plus, Pak. Kemudian S-nya ke atas atau ke bawah? Berarti dia min setengah. Di sini nggak ada jawabannya karena memang nggak sesuai sih. Tapi ini buat contoh aja ya. Buat contoh aja. Kebayang nggak? Kebayang. Udah bisa. Udah kan? Aman ya? Udah paling terakhir tuh kisi bilangan kuantum. Yang lain sama kisi-kisi yang lain adalah ini juga menentukan metode ilmiah rumusan masalah. Jadi masih aman. Kisah si Al-Sarahman sih coret-coret. Menelaah dan menerapkan metode ilmiah adalah ini menentukan rumusan masalah sama ya. Ini membuat kesimpulan. Yang ini menentukan periode. Ini sama persis ya. Sama soal-soal sebelumnya. Cuma 3 nomor ini pakai artikel. Jadi ada artikel panjang nanti kalian harus baca artikelnya. Aduh, Bapak. Ya, tapi intinya mah kalau kalian baca bener-bener bisa. Kan tadi kita udah kasih tips-tips ya. Semua juga kalau diniatin mah bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, betul. Bapak jadi 30 soal ya. Kenapa? 30 soal. 10 soal, 30 soal, 30 soal. Kebanyakan, Pak. 90 menit. 90 soal, Aman Pak. harusnya. 30 soal 90 menit. 35. Oh. 30. Oke ya, ada lagi yang bertanyain nggak? Kalau nggak saya mau kasih yang belum ikut, kasihan nih banyak yang belum ikut ya. Suruh join ya, Pak. Slot kosong. Kan nggak bisa maksimal 100. Tambahin, Tadi we, udah Pak. 100. 150. Ya harus bayar atau saya nggak bayar 100. Aduh, Pak. Harus bayar lebih mahal lagi. Pak, si Lutfi mau bayarin cenah. Sok aja. Udah, sementara gitu ya teman-teman ya. Kalau ada yang masih nggak ngerti, kalian cek satu-satu nih dari sini, dari kisi-kisi. Kalau ada yang, ini saya masih belum paham. Nanti tanya saya ke PC ya. Pak. Ya, bagus, PC aja. Oke, sementara gitu ya teman-teman ya. Semangat ya, pada bisanya Persib geus menang. Persib menang oke besok. Lupa Persib belum juara apa, Pak. Oke, kita cukupkan sekian ya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Persib juara. Harus juara. Persib juara. Hebat. Mantap.